Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Selama dia belum bergerak, itu juga lebih bagus untuk kami agar bisa mengendalikan peperangan untuk sementara, kata Qin San lalu bergerak dengan sangat cepat ke arah ibunya. Merasakan aura Qin San yang mendekat ke arahnya, Ming Roksue langsung mengirimkan suaranya. Saner, jangan mendekat ke sini. Orang ini memiliki racun kelabang langit yang bisa merusak sistem pertahanan tubuh dan sangat berbahaya, kata Ming Roksue. Qin San berhenti dengan kening berkerut. Tidak berselang lama, suara susulan Ming Roksue kembali terdengar di benaknya menjelaskan kelemahan dan kekuatan racun kelabang langit. Ibu, aku sudah mengerti. Percayalah, hal itu sama sekali bukan masalah bagiku. Biarkan aku mendekat membantumu, balas Qin San. Bukankah dia hanya perlu menutup dirinya dari paparan udara luar, serta menutup saluran meridiannya yang menyerap energi luar? Sejak dulu dia memang sudah melakukannya. Energi di tubuhnya hanya memanfaatkan energi yang disalurkan dari dua batang pohon kehidupan di lautan kesadarannya. Qin San melayang berdampingan dengan ibunya. Pedang dewa tak lagi terlihat di tangannya. Tatapannya menajam ke arah Litian yang tersenyum mengejek melihat Qin San malah mendekati area pertarungannya dengan Ming Roksue. Bagus. Kamu datang untuk menemani ibumu ke neraka menemui kakekmu. Aku bisa sekaligus membunuh kalian berdua, kata Litian sambil memegang pedang yang sudah diolesi dengan darah dari pil energi kelabang langit. Qin San hanya tersenyum mendengarnya lalu menoleh ke ibunya. Apa ibu percaya padaku? Jika iya, sebaiknya ibu membantu Jenderal Su menghadapi lawannya. Pria tua ini serahkan padaku, kata Qin San. Ming Roksue terdiam mendengar ucapan putranya. Dia bukannya tidak percaya dengan kekuatan putranya. Apalagi dia sudah melihat sendiri Qin San membunuh Kun Jiazhen yang berada di alam semi kaisar tingkat 2 seperti Litian. Satu hal yang mengganggunya, karena dia tahu betul betapa berbahayanya racun kelabang yang dimiliki Litian. Percayalah ibu, racun yang ada di pedangnya sama sekali tidak berguna di depanku. Aku bisa mengatasinya, kata Qin San lagi mencoba meyakinkan ibunya. Ming Roksue akhirnya memilih percaya dengan ucapan Qin San. Dia bergerak meninggalkan area itu menuju area pertarungan Su Tianlang dan Fang Ho. Di kejauhan, Pangeran Langit keempat yang melihat Ming Roksue bergerak ke area lain. Terlihat baru mulai bergerak. Su Tianlang yang menyadari Zhang Zihan mulai bergerak menoleh menatap Ming Roksue lalu ikut bergerak dari arah berlawanan mendekati posisi Ming Roksue. Dia tidak ingin membiarkan Ming Roksue menghadapi Zhang Zihan. Su Tianlang tahu persis, di antara para pewaris Kaisar Langit Zhang Bingji, Zhang Zihan salah satu yang memiliki begitu banyak trik licik dalam pertarungan seperti ini. Su Tianlang, sepertinya kamu sangat melindunginya. Entah apa yang sudah diberikan oleh Ming Jiangwu yang membuatmu begitu setia padanya. Bahkan di saat semuanya bisa kamu dapatkan di sisi ayahku, kamu malah memilih berbalik badan sekarang dan mendukung wanita sialan itu. Kata Zhang Zihan yang kini melayang di sisi Jenderal Fang Ho. Su Tianlang tersenyum mencibir mendengar ucapan Zhang Zihan. Kamu tidak akan mengerti yang namanya kesetiaan. Apalagi saat ayahmu mengkhianati Kaisar Langit Ming, kamu bahkan masih bayi, jawab Su Tianlang. Zhang Zihan memang belum terlalu tua tapi juga tidak semudah Qin San. Saat peristiwa pengkhianatan Zhang Bingji, usianya masih beberapa bulan, Zhang Zihan menanggapinya dengan senyum mengejek lalu menoleh ke Fang Ho. Jenderal Fang, mari kita bertarung bersama, kata Zhang Zihan. Jenderal Fang bernapas lega mendengarnya. Sejak perang ini berkecamuk dan saat Fei Long mati di tangan Su Tianlang, salah satu hal yang mengganjal di pikirannya adalah sikap diam Zhang Zihan. Padahal Fang Ho tahu betul keahlian dan kekuatan bertarung Zhang Zihan lebih baik dirinya. Jika pria ini turun tangan, hampir pasti perang ini akan dimenangkan oleh mereka. Baik yang mulia.
Biarkan aku menahan Su Tianlang dan Anda bisa menargetkan wanita itu dan merebut harta yang diinginkan kaisar padanya, kata Fang Ho. Su Tianlang sendiri memegang erat pedangnya dengan tatapan yang menajam. Yang mulia putri, Zhang Zihan ini sama sekali bukan lawan Anda. Biarkan aku yang menghadangnya, peluang Anda untuk menang lebih besar jika melawan Fang Ho, kata Su Tianlang. Meski tak meragukan kekuatan Ming Roksue sebagai keturunan Kaisar Ming, namun Ming Roksue berkembang saat dia tidak lagi berstatus sebagai putri Istana Langit. Berbeda dengan Zhang Zihan yang berkembang sebagai seorang pangeran langit, mendapatkan semua sumber daya untuk menguatkan diri dan menunjangnya dalam pertarungan seperti ini. Ming Roksue sama sekali tidak menolak. Dia mengangguk ringan lalu mulai memfokuskan pandangannya ke arah Zhang Zihan dan Fang Ho. Begitu Fang Ho mulai bergerak ke arahnya, Ming Roksue langsung mengalirkan dengan deras energi ke pedang tipis di tangannya. Sementara itu Zhang Zihan tampak sudah menggenggam erat sebuah tongkat kecil, yang bahkan menyerupai ranting di tangan kanannya. Melihat Zhang Zihan sudah ikut bergerak dengan tongkat kecilnya itu, Su Tianlang juga bersiap dengan pedangnya. Dia lalu bergerak dengan sangat cepat menghadang pergerakan Zhang Zihan. Ming Roksue sendiri sudah mengibaskan pedangnya ke arah Fang Ho. Di area pertarungan lainnya, Qin Baihu dan Qin Jinlong benar-benar membuat perbedaan besar di area pertarungan alam nirwana. Dari ketinggian yang ekstrim Qin Baihu meluncur turun dengan sayapnya yang terbentang, ke arah area pertarungan tiga monster tua distrik barat sedang dikepung oleh kultivator aliansi distrik tengah. Kibasan sayapnya menghancurkan 3 kultivator alam nirwana tingkat 5 sekaligus. Kecepatannya dalam bergerak menjadi kunci harimau putih ini bisa dengan cepat membunuh lawannya. Bahkan Fujiang, Nanhang dan Fen Bun sekalipun awalnya tidak menyadari jika Qin Baihu sedang bergerak dari atas membantu mereka. Harimau milik tuan muda Qin ini selalu saja penuh dengan kejutan, kata Fujiang sambil menggenggam erat pedang di tangannya. Qin Baihu melayang diam di depannya sambil menyengir. Tetua Fu, aku serahkan sisanya padamu, kata Qin Baihu lalu kembali menghilang begitu saja, dan muncul di area pertarungan alam nirwana lainnya. Sementara itu, Qin San kini menarik kembali pedang dewa di tangannya sambil bergerak dari atas dengan gerakan berputar dan bilah pedang dewa yang menyala. Aura yang dibawa pedang dewa membuat Li Tian menyipit. Anak ini seperti memiliki sumur energi di dalam dantiannya. Setelah serangannya beberapa kali, harusnya dia sudah mulai kekurangan energi, tapi aku merasa kekuatan dan daya hancur dari setiap serangannya malah makin meningkat, batin Li Tian dengan wajah keheranan. Meski begitu dia percaya, dia hanya perlu menahan setiap serangan pemuda ini hingga pada akhirnya akan kehabisan energi. Bagaimanapun dia menganggap Qin San tidak akan mungkin menarik energi dari luar. Jika memaksakan menyerap energi alam, maka hampir pasti dia juga akan menyerap saripati dari racun kelabang langit milikku, batinnya. Li Tian sama sekali tidak ingin memandang remeh sedikit pun Qin San. Setiap kali melihat Qin San menyerang dia akan memasang kewaspadaan tinggi. Dia melihat sendiri Kun Jiazhen yang memiliki ranah kultivasi yang setara dengannya mati di tangan pemuda ini. Pedang dewa dikibaskan dengan sangat cepat oleh Qin San ke arah Li Tian yang melayang lebih rendah. Energi pedang dewa menyeruak membawa daya hancur yang menakutkan. Li Tian mendongak sambil memegang erat gagang pedang di tangannya. Bibir atasnya terangkat lalu ikut mengibaskan pedangnya ke atas. Energi pedang yang disertai racun kelabang langit menyeruak ke arah datangnya energi pedang dewa. Kedua energi pedang belum bertabrakan, Qin San kembali bergerak dengan pola khusus. Kali ini Qin San kembali memperagakan gerakan pedang dewa api. Duar, jeder. Ledakan besar membahana dari area tabrakan energi pedang dewa dan energi pedang milik Li Tian. Pria tua itu menyipit saat melihat serangan Qin San kembali meluncur dari arah yang berbeda pasca ledakan. Energi pedang yang lepas dari kibasan pedang dewa setelah melakukan gerakan unik kali ini jauh lebih menakutkan dari energi pedang dewa sebelumnya. Jika serangan Qin San sebelum-sebelumnya hanya menggunakan kekuatan pedang dewa semata,
kali ini Qin San memang sudah menggerakkan pedang dewa dengan menggunakan teknik pedang dewa api. Energi pedang yang menyeruak tampak menyala membawa cahaya ungu kebiruan. Li Tian mendongak menatap energi pedang dewa yang mengincarnya. Tidak ingin ceroboh, pria tua itu mulai membangun energi pembatas lalu menukik ke atas sambil menarik pedangnya ke belakang untuk diayunkan. Energi pedang kembali terlepas dari pedangnya bersama racun kelabang langit. Qin San hanya tersenyum mengejek melihat wajah Li Tian yang benar-benar keheranan melihat Qin San masih bisa mempertahankan kekuatan dari setiap serangannya. Belum lagi daya hancur yang dibawa energi pedang kali ini jauh lebih menakutkan dari energi pedang sebelumnya. Duar, jeder. Kabut asap menutupi area ledakan dengan cahaya ungu kebiruan tampak menyala di area dalam. Li Tian membeku sesaat sebelum melotot saat api menjalar ke arahnya. Suhu panas meningkat drastis memaksa Li Tian menarik sebuah harta pertahanan untuk memberi rasa nyaman pada tubuhnya. Tatapannya berubah saat merasakan racun kelabang yang dia lepaskan ke udara perlahan terserap oleh api yang menjalar dari area ledakan benturan tadi. Api tingkat apa yang dia gunakan? Bagaimana bisa membuat saripati racun kelabang langit ikut menguap begitu tersentuh oleh apinya, batinnya dengan raut wajah keheranan. Pupil matanya tiba-tiba berkedut saat merasakan bahaya nyata yang kini mengincar dirinya dari arah api yang menjalar dari pusat ledakan. Li Tian mengangkat pedangnya lalu mengibaskannya berdasarkan instingnya. Duar, jeder. Benar saja, energi pedang yang dia lepaskan menabrak sesuatu yang bahkan tidak tertangkap oleh indera spiritualnya. Sial, untung saja, aku memiliki insting yang bagus jika tidak, serangan tersembunyi tadi akan mengenaiku, batinnya sambil menatap Qin San yang tersenyum mencibir di kejauhan. Kamu ternyata cukup beruntung jadi orang, sayangnya kamu tidak akan mungkin terus beruntung, kata Qin San lalu kembali bergerak dengan pedang dewa di tangannya. Qin San bahkan tidak menyadari jika sudah menggunakan pedang dewa berkali-kali dalam peperangan kali ini dan tekanan yang biasanya dia rasakan saat menggunakan pedang dewa sudah menghilang sepenuhnya. Di area pertarungan lain, Ming Roksue tampak mengimbangi setiap serangan Fang Ho. Hal itu membuat jenderal tua sedikit kagum dengan kekuatan wanita paruh baya sedang dihadapinya. Kamu cukup hebat dan bisa berkembang dengan baik meskipun hanya berkembang di dunia miskin ini. Sayangnya kekuatanmu ini tidak akan cukup untuk bisa menjamin dirimu bisa hidup lebih lama, kata pria tua itu. Ming Roksue hanya mendengus mendengar lalu kembali bergerak dengan pedangnya. Tidak hanya sekali, Ming Roksue bahkan mengayunkan pedangnya 3 kali dan menghasilkan 3 energi pedang yang bergerak dari 3 arah ke sisi Fang Ho. Pria tua itu hanya tersenyum mengejek sambil ikut bergerak dan mencoba menghancurkan energi pedang Ming Roksue. Duar, duar, jeder. Ledakan besar dari benturan serangan keduanya membuat Su Tianlang menoleh dengan wajah khawatir. Melihat Ming Roksue masih bisa mengimbangi Fang Ho membuatnya sedikit tenang. Sayangnya, dia tidak sadar jika waktu yang dia gunakan sesaat untuk mengalihkan perhatiannya bisa membuat situasinya dalam kondisi fatal. Zhang Zihan memanfaatkan situasi saat Su Tianlang teralihkan sesaat untuk melepaskan serangan yang mematikan. Menyadari bahaya yang mengincarnya, Su Tianlang langsung bergerak dengan pola khusus. Sebuah diagram energi muncul di belakangnya mencoba menahan serangan dari tongkat kecil milik Zhang Zihan. Duar, jeder. Tubuh Su Tianlang terhempas jauh sebelum kembali bisa menyeimbangkan diri kembali. Saat mencari keberadaan Zhang Zihan, serangan lain yang sama menakutkan dengan serangan yang mengenainya tadi kembali datang dari area yang lebih tinggi. Zhang Zihan benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk berpikir lebih lama. Pria itu melepaskan serangan bertubi-tubi hingga membuat Su Tianlang kembali terhempas sambil memuntahkan darah segar. Beruntung dia sudah mengantisipasi dengan melindungi tubuhnya dengan harta pertahanan dan energi pembatas. Jika tidak, Su Tianlang yakin tubuhnya mungkin akan berubah menjadi kabut darah. Zhang Zihan muncul di depannya dengan senyuman licik. Kamu terlalu lemah tapi berani berpihak pada Ming Roksue. Apa kamu pikir, kamu bisa merubah takdir wanita dan putranya itu? Mereka sudah ditakdirkan kalah di tanganku.
kata Zhang Zihan lalu kembali bergerak dengan tongkat kecil di tangannya. Su Tianlang mengangkat pedangnya dengan tatapan tanpa rasa takut sedikitpun. Dari arah yang lebih tinggi Zhang Zihan bergerak ke bawah seperti dewa yang sedang datang membawa kehancuran. Dia mengangkat tongkat kecilnya lalu mengarahkan ujungnya menunjuk langit kemudian diayunkan ke arah Su Tianlang yang melayang diam dengan pedangnya. Su Tianlang merasa dunia yang dia tempati seakan terbelah oleh kibasan tongkat kecil milik Zhang Zihan. Sialan, ternyata Zhang Zihan sudah berada di alam semi kaisar tingkat 4. Batinnya sambil mengangkat pedangnya mencoba menahan kekuatan dari kibasan tongkat milik Zhang Zihan. Duar, jeder. Energi pedangnya dihancurkan dengan mudahnya oleh kekuatan tongkat milik Zhang Zihan. Su Tianlang bergerak dengan sangat cepat menggunakan instingnya. Meski begitu serangan Zhang Zihan tetap saja bisa mendarat di bahu kirinya. Luka menganga tampak jelas di bahu Su Tianlang, dia bahkan mulai kesulitan mengangkat tangan kirinya karena luka itu. Zhang Zihan tersenyum mengejek, masih beruntung. Untungnya tidak mengenai kepalamu. Kalau tidak, otakmu yang kecil itu akan terurai dan menjadi makanan cacing di bawah sana, kata Zhang Zihan. Usai mengatakan itu, Zhang Zihan kembali bergerak dengan santainya. Tekanan besar kini berada di pihak Su Tianlang. Di kejauhan, Ming Roksue yang melihat Su Tianlang makin tertekan meningkatkan kekuatan serangannya. Dia tahu, Su Tianlang tidak akan mampu bertahan lebih lama dengan kekuatannya yang tersisa saat ini. Zhang Zihan ini cukup licik dan cerdik. Dia bahkan membiarkan beberapa anak buahnya mati hanya untuk menguras energi kita semua, batin Ming Roksue. Dia kini menemukan alasan kenapa Zhang Zihan sejak awal peperangan hanya memilih diam. Dia ternyata ingin memanfaatkan kelebihan energi yang dia miliki saat menghadapi musuh yang tersisa. Pangeran keempat kembali bergerak dengan teknik tongkat yang unik. Setiap kali bergerak dia akan mengibaskan tongkatnya. Namun tidak ada energi yang terasa terlepas dari setiap kibasannya. Zhang Zihan bahkan terkesan seperti seseorang yang sedang menari mengitari posisi Su Tianlang. Tanpa disadari oleh Su Tianlang jika saat ini dirinya tepat berada di pusat pola yang dibangun oleh Zhang Zihan dengan gerakan unik tadi. Matilah, kata Zhang Zihan yang mulai merentangkan tangannya dengan tetap menggenggam tongkat kecilnya. Energi yang tidak terlihat bergerak dari semua sisi ke arah Su Tianlang yang melayang di tengah-tengah. Sial, dia sudah menjebakku, batinnya sambil menambah ketebalan energi pembatas pada tubuhnya. Su Tianlang juga kembali menarik harta pertahanan terakhir yang dia miliki. Tahu peluang selamatnya sangat kecil. Su Tianlang bergerak berputar sambil mengibaskan pedangnya mencoba menghancurkan energi besar yang bergerak ke arahnya. Yang mulia, maafkan aku tidak bisa melindungi Anda sampai akhir. Kata Su Tianlang melalui pesan suara ke Ming Roksue begitu serangan yang coba dia bangun tak bisa membuatnya keluar dari situasi sulit. Duar, duar, ledakan besar terpusat di area tempat Su Tianlang sedang melayang. Qin San di sisi selatan area peperangan menoleh dengan raut wajah datar. Di sisi yang berlawanan dengannya, Li Tian tertawa keras saat melihat Su Tianlang terjatuh ke bawah tanpa terkendali. Aura di tubuh Su Tianlang bahkan terasa menguap layaknya orang yang sudah mati. Ming Roksue ikut menoleh dengan wajah muram. Satu orang kepercayaan ayahnya kembali mati untuk melindunginya. Aura di tubuhnya meluap deras merespon kematian Su Tianlang. Qin San mengangkat pedang dewa ke langit sambil bergerak dengan perpaduan langkah dewa. Li Tian yang baru saja tertawa atas kematian Su Tianlang kini berwajah pucat saat merasakan energi pedang yang begitu besar datang dari langit seakan ingin menimpanya. Energi pedang yang dilepaskan Li Tian hancur tak berbentuk begitu mencoba menghadang energi pedang dewa yang dilepaskan Qin San dengan menggunakan teknik pedang dewa langit. Dia tak lagi memiliki kesempatan untuk kembali melepaskan serangan menghalau energi pedang dewa yang makin dekat. Pria tua itu hanya bisa mengangkat pedang spiritualnya mencoba menjadikannya perisai pertama, sebelum energi pedang dewa yang jatuh dari langit mencapai harta pertahanan yang melindungi tubuhnya. Wajahnya pucat saat pedangnya bahkan hancur menjadi serbuk baja spiritual akibat hantaman energi pedang dewa.
Ledakan dari benturan pertama membuat tubuh Li Tian terdorong lebih rendah. Meski begitu dia masih bertahan dengan harta pertahanan yang sudah dia siapkan sejak tadi serta energi pembatas yang menutupi seluruh tubuhnya. Duar, jeder. Ledakan besar kembali menggema begitu energi pedang mencapai tubuh Li Tian. Harta pertahanan yang melindungi tubuhnya tidak bisa menahan beban energi pedang dewa yang dipaskan menggunakan teknik pedang dewa langit. Li Tian merasa seperti langit sedang menghancurkan semua yang dia miliki. Kabut asap menebal menutupi area ledakan. Zhang Zihan yang baru saja akan bergerak ke arah Qin San dan Li Tian menghentikan pergerakannya dan menatap kabut asap dengan tatapan tajam. Dia baru saja membunuh Su Tianlang, namun dia malah kembali kehilangan satu jenderal. Setelah membunuh Su Tianlang, Zhang Zihan merasa sudah mengendalikan peperangan dengan benar. Namun melihat kekuatan yang ditunjukkan Qin San membuat mulai khawatir dengan situasi yang ada. Tidak bisa dibiarkan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jika dia berkembang satu tingkat lagi ke alam semi kaisar. Bahkan aku pun mungkin akan dibuat kerepotan, batin pangeran langit keempat itu dengan tatapan penuh telisik ke arah kabut asap. Qin San di ketinggian ikut menatap kabut asap dengan raut wajah datar. Pandangannya memindai area sekitar. Area peperangan terlihat makin meluas dengan orang-orang aliansi distrik tengah yang mulai bergerak mundur ke area Gunung Tangga Langit. Ming Roksue yang sedang bertarung dengan Fang Ho ikut menoleh dengan senyuman di bibirnya. Fang Ho sendiri mendengus melihat satu rekannya kembali mati di tangan Qin San. Putramu ini cukup memiliki bakat, tapi sayang, dia akan mati muda di tangan Pangeran Langit keempat. Orang-orang berbakat klan Ming memang selalu ditakdirkan mati di tangan klan Zhang, kata Fang Ho sambil tertawa mengejek. Di kejauhan, Qin Baihu dan Qin Jinlong dengan beringasnya masih terus melakukan pembantaian pada orang-orang aliansi distrik tengah. Di area lain, Ming Yihua bersama Qin Yan terlihat bertarung berdampingan. Hanfu yang digunakan Ming Yihua bahkan sudah tidak lagi berwarna putih. Darah yang menempel hampir memenuhi seluruh bagian hanfunya. Di langit Gunung Tangga Langit, Qin Baihu dan Qin Jinlong menjadi pasangan haus darah yang sudah merenggut puluhan nyawa kultivator alam nirwana aliansi distrik tengah. Dari 5 leluhur sekte mulia, kini sisa 2 orang yang bertahan. 3 lainnya sudah mati di mulut dan cakar 2 binatang spiritual ini. Leluhur sekte petir suci mati di mulut Qin Jinlong setelah dilemahkan oleh Qin San. Sementara leluhur sekte tubuh abadi dan leluhur sekte roh alam juga sama. Keduanya mati dibunuh dengan sangat cepat oleh Qin Baihu setelah sebelumnya berhasil dilemahkan oleh leluhur 7 klan kuno. Saat ini, leluhur sekte elang emas, Kwon Xing Sheng, tampak sedang duduk di atas punggung elang dengan bulu berwarna emas di antara kultivator alam nirwana klan kuno dan klan Qin. Sejak tadi pria tua ini selalu berhasil menghindari pertarungan dengan salah satu leluhur 7 klan kuno dan 3 klan kuno Gunung Ilahi berkat kelincahan tunggangannya. Qin Baihu dan Qin Jinlong saling melirik melihat pria tua itu terus menargetkan kultivator alam nirwana tingkat rendah dari kalangan kultivator klan kuno. Jinlong, ikut aku. Sepertinya daging elang emas itu cukup enak, kata Qin Baihu. Qin Jinlong yang masih dalam wujud naga hitam mengangguk pelan lalu meliuk dengan tubuh besarnya di ketinggian. Begitu Kwon Xing Sheng kembali menargetkan kultivator alam nirwana tingkat 5 dari klan Qian Fan, Qin Baihu tiba-tiba muncul begitu saja menghadang pergerakan elang emas yang ditunggangi pria tua itu. Sayap Qin Baihu yang lebar saling beradu dengan sayap elang emas. Hembusan energi dari kepakan sayap 2 binatang spiritual itu menciptakan daya dorong kuat pada kultivator yang ada di sekitar mereka. Suara elang emas milik Kwon Xing Sheng melengking dengan tatapan tajam ke arah Qin Baihu. Harimau putih itu mendengus mengejek mendengar suara elang emas. Hanya tingkat mulia dan berani berteriak di depanku. Tidak tahu diri, kata Qin Baihu lalu melepaskan aura yang jauh lebih kuat. Mata elang emas yang awalnya dipenuhi tatapan ganas berubah seketika begitu merasakan aura tingkat kaisar menyeruak dari tubuh Qin Baihu. Harimau putih itu mencibir kemudian menghilang dan muncul kembali tepat di atas elang emas dan Kwon Xing Sheng.
Pria tua itu menelan ludah lalu bergerak begitu cepat meninggalkan punggung elang emasnya. Cakar Qin Biahu menempel di leher elang emas itu. Sementara Kwon Xing Sheng yang mengira lolos dari bahaya malah tidak tahu jika mulut besar Qin Jinlong sudah menganga menunggunya. Api hitam dari mulut naga besar itu menyembur keluar memanggang tubuh pria tua itu. Jinlong, daripada tubuh tua itu yang kamu telan, daging elang emas ini jauh lebih gurih, kata Qin Biahu yang melemparkan tubuh elang emas yang tertancap di cakarnya ke arah Qin Jinlong. Naga hitam itu membuka mulutnya dan menerkam elang emas. Di dalam api hitam yang disemburkan tadi, tubuh Kwon Xing Sheng tidak lagi berbentuk. Bahkan tulang pria tua itu menjadi abu karena tidak kuat menahan kekuatan api hitam milik Qin Jinlong. Di kejauhan leluhur sekte mata jiwa melihat itu dengan ketakutan yang tampak di wajahnya. Leluhur klan Kang yang sedang menghadapinya tersenyum mencibir melihat ketakutan yang tampak jelas dari wajah musuhnya. Sepertinya sisa kamu yang masih hidup. Sayang sekali, kalian salah memihak kali ini, kata leluhur klan Kang lalu kembali bergerak dengan pedangnya. Qin San yang tadi memindai setiap pertarungan di kejauhan mulai memindahkan pandangannya ke Zhang Zihan yang juga menatap ke arahnya. Sisa dua orang ini, ibu sepertinya bisa mengimbangi pria tua itu. Aku akan mencoba melawan pria yang disebut Pangeran Langit ini, batin Qin San lalu bergerak ke arah Zhang Zihan. Tahu Qin San bergerak ke arahnya. Zhang Zihan malah melayang diam sambil tersenyum mengejek. Kamu cukup berani. Apa kamu pikir setelah membunuh dua orang di alam semi kaisar, kamu bisa melakukan hal yang sama padaku? Kata Zhang Zihan. Suaranya terdengar begitu tenang namun disertai dominasi yang sangat kuat. Aku akan menunjukkan padamu perbedaan keturunan Kaisar Langit lemah dengan keturunan Kaisar Langit yang sebenarnya, kata Zhang Zihan. Auranya mulai meluap deras mencoba memberi tekanan pada Qin San yang melayang di depannya. Dia tidak percaya. Kultivator alam nirwana tingkat 9 seperti Qin San tidak merasakan tekanan apapun setelah diselimuti oleh aura miliknya. Jangankan kultivator alam nirwana tingkat 9, bahkan kultivator alam semi kaisar tingkat 1 sekalipun akan mengalami tekanan besar hanya dengan merasakan auranya. Qin San masih melayang dengan tenang dan membiarkan aura milik Zhang Zihan menyelimuti dirinya. Dia merasa tertantang untuk merasakan aura pria itu. Mendengar ucapan penuh kesombongan dari mulut Zhang Zihan, membuat Qin San penasaran dengan aura penekanan milik Pangeran Langit keempat ini. Orang ini ternyata memiliki aura gelap yang begitu dominan. Apa dia memiliki garis keturunan dari ras iblis? Batin Qin San begitu aura yang menyeruak dari tubuh Zhang Zihan makin pekat di sekitarnya. Wajah Qin San masih sangat tenang. Dia malah menggunakan kesempatan itu untuk mengukur kemungkinan terburuk yang bisa dia peroleh dalam pertarungan ke depan dengan pria ini. Bagaimanapun, aura seorang kultivator sedikit banyak mempengaruhi daya ledak dari serangannya. Semakin kuat aura seseorang menandakan daya tarung dan daya ledak dari kekuatannya juga makin menakutkan. Zhang Zihan mengipit melihat Qin San begitu tenang tanpa terlihat terpengaruh sedikitpun dari aura miliknya. Dia adalah kultivator alam semi kaisar tingkat 4. Bagaimana mungkin Qin San yang hanya berada di alam nirwana tingkat 9 terlihat begitu santai menghadapi tekanan dari aura miliknya? Meskipun dia melihat sendiri Qin San memiliki kekuatan bertarung yang cukup tinggi, bahkan bisa mengalahkan kultivator yang sudah berada di alam semi kaisar tingkat 2 seperti Li Tian dan Kun Jiazhen. Namun dia tidak percaya Qin San memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator alam semi kaisar tingkat 3, apalagi sampai setara dengannya yang berada di alam semi kaisar tingkat 4. Seharusnya energinya juga mulai menipis setelah pertarungannya dengan Kun Jiazhen dan Jenderal Li. Tapi kenapa dia seperti seseorang yang terlihat begitu tenang, batin Zhang Zihan. Jika sebelumnya Qin San yang dipenuhi pertanyaan melihat ketenangan yang ditunjukkan Zhang Zihan sejak awal peperangan ini, kali ini giliran Pangeran Langit keempat itu yang penasaran dengan ketenangan Qin San. Seharusnya aku bisa mengimbanginya, batin Qin San. Saat pikiran itu muncul di benaknya, suara Sin Sin malah terdengar mengejutkan Qin San.
Kamu tidak bisa meremehkannya. Jelas-jelas dia memiliki aura dari Kaisar Iblis kuno. Kemungkinan orang ini memiliki garis keturunan Kaisar Iblis kuno. Qin San membeku sesaat mendengar ucapan api ungu surgawi itu. Xin, apa kamu sebelumnya pernah merasakan aura Kaisar Iblis kuno? Tanya Qin San pada api ungu itu. Aku adalah api surgawi yang sudah ada sejak puluhan juta bahkan ratusan juta tahun silam. Setiap kali aku dianggap musnah. Sebenarnya aku hanya mengalami periode pengulangan. Di para manusia mungkin disebut sebagai reinkarnasi. Sementara di aku, setiap kali aku berhasil dihancurkan, maka aku akan menyisakan satu tangkai yang akan terbuang ke dimensi dan menjadi tunas api ungu yang baru. Setiap fase perkembanganku akan diikuti dengan pengetahuan yang bertambah yang memang sudah menjadi milikku sebelum berubah kembali menjadi tunas api ungu yang baru. Makanya aku bisa tahu aura pada orang ini menyimpan aura Kaisar Iblis kuno, kata Xin. Qin San dibuat keheranan mendengar penjelasan api ungu itu. Dia sebenarnya sangat ingin tahu banyak, sayangnya situasinya benar-benar tidak memungkinkan baginya untuk mengupas apa yang sedang dibicarakan api ungu ini. Apa peluang menangku sangat kecil menghadapi orang ini? Tanya Qin San yang langsung bertanya pendapat api Xin. Fokusnya saat ini adalah mengakhiri perang dengan mengalahkan Pangeran Langit itu. Karena itu dia langsung menanyakan inti masalah pada Xin. Api ungu terdengar tertawa kecil kemudian memperdengarkan kembali suaranya. Bahkan jika dia berada di ranah semi kaisar tingkat 5, dia masih belum mampu membunuhmu dengan mudah. Selama kamu tidak ceroboh dan meremehkannya, kamu masih memiliki peluang menang yang besar, kata Xin. Qin San mengangguk pelan mendengar pendapat Xin. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dikeluarkan. Mulai dari kekuatan api Xin yang belum sepenuhnya dikeluarkan hingga sayap Phoenix miliknya yang juga belum ditampakkan dengan jelas. Teknik gabungan dari teknik pedang Dewa Api, Dewa Bumi dan Dewa Langit juga belum dia gunakan. Semuanya sengaja disimpan oleh Qin San sebagai persiapan dalam situasi genting. Selama Pangeran Langit keempat ini masih hidup, maka ancaman nyata atas dirinya dan ibunya masih ada. Apalagi Qin San percaya pria ini juga pasti memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Sebagai Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan tidak mungkin datang ke dunia tengah menjalankan misi Kaisar Langit Zhang tanpa membawa sesuatu yang bisa menjamin keselamatannya. Aku harus memaksanya menggunakan semua kartu trufnya secepat mungkin, batin Qin San, lalu mulai menarik kembali pedang dewa dari cincin ruangnya. Zhang Zihan menyipit melihat pedang di tangan Qin San. Sebelumnya dia benar-benar tidak bisa merasakan dengan jelas kekuatan menakutkan dari pedang ini. Sesuatu yang menutupi persepsinya menghalanginya untuk membaca kemampuan pedang dewa. Pedangmu cukup unik, sepertinya itu senjata yang bagus untuk aku gunakan di masa depan. Apa itu warisan dari kakekmu yang lemah itu? Tanya Zhang Zihan dengan nada mengejek. Usai mengatakan itu, aura gelap di tubuhnya makin meluap deras. Pupil matanya yang awalnya berwarna hitam, berubah seketika menjadi warna merah dan mulai melebar. Pantas saja, ayahmu bisa melengsarkan kakekku. Ternyata dia sudah berkomplotan dengan tas iblis kuno. Atau jangan-jangan ibumu memiliki darah iblis kuno, kata Qin San. Zhang Zihan tersenyum mendengar ucapan Qin San, kamu cukup berpengetahuan ternyata. Aku mengira karena kamu lahir dan berkembang di dunia rendahan seperti dunia bawah, kamu tidak akan banyak tahu dengan kekuatan yang ada di dimensi ini. Ternyata kamu bahkan tahu soal iblis kuno, kata Zhang Zihan. Zhang Zihan bersama 3 saudaranya yang lain adalah putra dari istri pertama Kaisar Langit Zhang Bingji. Setelah berhasil melakukan pemberontakan dan mengejar Ming Jiangwu meninggalkan Istana Langit, Zhang Bingji lalu menikahi Permaisuri Langit, istri kedua dari Ming Jiangwu atau ibu tiri dan Ming Roxue. Wanita yang memiliki peran penting dalam pemberontakan Zhang Bingji. Dialah yang membantu Zhang Bingji meracuni Ming Jiangwu, hingga kekuatannya melemah dan membuat Zhang Bingji bisa mengalahkannya. Karena kamu cukup tahu tentang ras iblis kuno, maka aku akan jujur padamu. Lagi pula, ke depan kamu hanya memiliki 2 pilihan,
jadi budak yang kehilangan kendali diri atau mati dan menuju neraka bertemu kakekmu. Aku memang memiliki garis keturunan dengan ras iblis kuno. Bukan iblis kuno rendahan tapi kaisar iblis kuno, kata Zhang Zihan. Dia begitu yakin bisa mengalahkan Qin San. Meski begitu dia tidak berharap sampai membunuh Qin San dalam pertarungan ini. Bagaimanapun Qin San adalah cucu dari Ming Jiangwu, akan sangat menarik jika dia bisa menjadikannya budak dan membawanya pulang ke Istana Langit. Hal itu sekaligus akan membuat peluangnya dinobatkan sebagai putra mahkota semakin besar. Ming Roksue menebaskan pedang spiritual di tangannya ke arah Fang Ho. Energi besar yang melengkung membentuk badai menerjang ke arah Fang Ho. Pria tua itu berwajah serius begitu merasakan daya hancur dari kekuatan yang sedang dimobilisasi oleh Ming Roksue. Keningnya berkerut saat energi pedang itu bahkan bisa dikendalikan dengan baik oleh Ming Roksue menggunakan angin yang seakan mengikuti perintah wanita ini. Tidak mungkin, dia memiliki pemahaman hukum alam dunia tengah. Batin Fang Ho, satu-satunya alasan yang bisa dia terima dengan situasi di depannya adalah Ming Roksue menguasai pemahaman hukum alam dunia tengah. Meski tidak seluruhnya, namun sangat jelas mengendalikan angin alam yang sedang bertiup adalah dampak dari pemahaman hukum alam. Fang Ho menggenggam erat pedangnya, lalu menarik sebuah kertas jimat dari cincin ruangnya. Pria tua ini ternyata memiliki cukup banyak harta yang berguna. Batin Ming Roksue begitu energi Fang Ho sudah mengalir mengisi jimat di tangannya. Meski begitu, Ming Roksue tersenyum sinis saat melihat itu. Wanita itu tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh pria tua itu, karena dia yakin bahwa kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Fang Ho. Dengan gerakan yang cepat dan elegan, Ming Roksue meningkatkan tekanan energi pedangnya, membuat badai angin di sekitarnya semakin kuat dan ganas. Fang Ho yang melihat hal ini tidak bisa tidak mengerutkan keningnya, karena dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kemampuan yang dia miliki untuk menghadapi serangan Ming Roksue. Fang Ho memegang erat kertas jimat di tangannya, lalu membacakan mantra kuno yang membuat energi di sekitarnya mulai bergetar. Kertas jimat itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan Fang Ho mengarahkan cahaya itu ke arah Ming Roksue. Duar, jeder. Wanita itu merasa ada sesuatu yang tidak beres saat cahaya keemasan itu menghantam energi pedangnya, membuat energi pedangnya sedikit terhenti. Namun, Ming Roksue tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Dia meningkatkan mengibaskan kembali pedangnya, dan membuat badai angin di sekitar energi yang menyeruak dari pedangnya semakin kuat. Energi pedang Ming Roksue dan cahaya keemasan dari kertas jimat Fang Ho sekali lagi bertabrakan dengan keras, membuat ledakan besar yang mengguncang udara di bawah mereka. Kabut asap terbentuk dengan angin yang berputar-putar di sekitar mereka, membuat sulit untuk melihat apa yang terjadi. Namun, Ming Roksue tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Dia memobilisasi energi yang lebih kuat ke pedangnya serta membentuk badai angin di sekitarnya juga semakin kuat. Fang Ho yang melihat hal ini tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Ming Roksue. Pantas Kaisar Langit Zhang begitu peduli dengan hidup dan matinya wanita ini. Jika dia dibiarkan berkembang lebih kuat lagi, bukan tidak mungkin dia akan kembali ke dunia langit dan merebut semua miliknya kembali, batinnya. Saat kabut asap dan angin mulai reda, Ming Roksue dan Fang Ho berdiri saling berhadapan, mata mereka terpaku satu sama lain. Keduanya memiliki ekspresi serius, karena mereka tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ming Roksue tersenyum sinis saat melihat Fang Ho yang tampak berwajah muram. Dia tahu, Fang Ho tidak lagi berani memandang rendah dirinya. Meski begitu, Ming Roksue tidak membiarkan dirinya terpengaruh dan membuatnya jumawa. Dia mengisi dengan maksimal energi ke pedangnya. Fang Ho yang melihat hal ini mengerutkan keningnya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ming Roksue dengan cara biasa. Pria tua itu menatap Ming Roksue sambil mencoba memikirkan strategi lain untuk mengalahkan Ming Roksue dengan cepat. Keningnya tiba-tiba berkerut saat merasakan energi yang mengalir di sekitar tempatnya melayang seperti terisolasi oleh badai angin yang berputar jauh di sekitarnya.
Sial. Jadi dia menggunakan badai angin itu untuk menghalangi pergerakan energi ke arahku, gumamnya. Dia mengira badai angin yang sejak tadi diciptakan Mingroxue untuk menambah kecepatan energi pedangnya. Nyatanya, hal itu hanya untuk menghalangi energi mengalir ke arahnya. Fang Ho tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil dari cincin ruangnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan melautkannya dengan cepat. Kurangnya energi yang terserap di dalam pertarungan ini memaksanya harus mengeluarkan 1 biji pil energi tingkat penguasa. Fang Ho merasa kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Mingroxue yang melihatnya hanya diam sambil berusaha memaksimalkan aliran energi ke pedangnya. Fang Ho yang sudah siap, berteriak dengan keras, "Waktunya membunuhmu," katanya lalu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menyerang Mingroxue dengan pedangnya yang sudah bersinar dengan energi yang kuat. Mingroxue yang melihat serangan Fang Ho tidak bisa tidak mengagumi kecepatan pria tua itu. Wanita itu ikut mengangkat pedangnya lalu bersiap menyambut serangan balasan dari Fang Ho. Energi pedang mereka bertabrakan dengan keras, membuat ledakan besar yang mengguncang udara di sekitar mereka. Bukan hanya itu, fluktuasi energi dari benturan keduanya bahkan merusak area yang luas di daratan. Keduanya terus bertarung dengan keras, tidak ada yang mau mengalah. Di kejauhan, Qin San dan Zhang Zihan menoleh bersamaan saat merasakan intensitas pertarungan Mingroxue dan Fang Ho makin meningkat. "Sepertinya ibumu sedikit lagi akan kalah," kata Zhang Zihan. Qin San hanya menoleh sesaat sebelum kembali terfokus ke Zhang Zihan. Pupil Zhang Zihan makin memerah saat ini. Jika hanya melihat matanya, saat ini, dia lebih terlihat seperti ras iblis dibanding ras manusia. Aura yang dikeluarkan tubuhnya juga makin unik. Keturunan silang antara manusia dan ras iblis sepertimu memang cukup berbeda. Tapi garis keturunanmu belum cukup untuk membunuhku dengan mudah, kata Qin San. Zhang Zihan mendesis mendengarnya. "Aku mengira pengetahuanmu mengenai iblis kuno sudah sangat dalam. Ternyata kamu masih mengira iblis kuno adalah bagian dari ras iblis yang sesungguhnya," kata Zhang Zihan sambil tersenyum mengejek. Qin San mengernyit mendengarnya. "Apa aku salah memahami iblis kuno ini?" tanyanya pada Xin Xin. Suara Xin Xin yang menari hebat dengan 5 tangkai nyala apinya di dantiannya kembali terdengar menjelaskan. Ras iblis kuno sebenarnya memang bukan dari ras iblis yang sesungguhnya. Mereka adalah hasil perkawinan dari ras manusia dan ras peri yang hidup di hutan kegelapan. Disebut iblis kuno, karena pada dasarnya mereka memiliki keahlian yang bisa menyerupai manusia dan bisa menyerupai iblis. Mereka bisa menyerap energi kegelapan dan juga menyerap energi alam, kata api ungu itu menjelaskan. Qin San terdiam mendengar ucapan Xin Xin. Ternyata memang masih banyak hal yang aku ketahui. Xin Xin, kenapa kamu tidak menjelaskan hal-hal seperti ini padaku sejak dulu, tanya Qin San. Kamu tidak pernah menanyakannya. Lagi pula, pengetahuanku juga tidak otomatis kembali. Hanya dengan pancingan pertanyaan darimu, aku bisa menarik ingatanku yang tertanam sangat dalam, balas Xin Xin. Qin San menutup perbincangannya dengan Xin Xin begitu melihat Zhang Zihan sudah memegang erat tongkat kecilnya dan bersiap bergerak ke arahnya. Zhang Zihan mulai bergerak ke arah Qin San dengan teknik gerakan yang cukup unik. Setiap gerakannya seperti menyisakan percikan asap hitam. Qin San terdiam sambil memegang erat pedang dewa. Dia tidak ingin ceroboh sedikit pun menghadapi pria ini. Qin San yakin Zhang Zihan memiliki banyak trik untuk melumpuhkannya. Kedua tangan Qin San memegang erat gagang pedang dewa. Bilah pedang yang awalnya berwarna hitam mulai berubah menjadi merah menyala. Aura pedang dewa menyeruak mencapai tempat Zhang Zihan. Pangeran langit keempat itu terhenti sejenak begitu merasakan ancaman dari pedang dewa. Pedang ini bahkan bisa melepaskan aura berbeda dari pemiliknya. Benar-benar unik, batin Zhang Zihan. Dia makin tertarik untuk merebut pedang dewa dari Qin San. Tanpa menunggu lebih lama, pria itu kembali bergerak ke arah Qin San. Tidak menunggu Zhang Zihan makin dekat, Qin San ikut bergerak dengan menyeret pedang dewa di langit.
Orang-orang 7 klan kuno yang memilih menepi dari medan perang karena terluka mengangkat wajah mereka menatap cahaya merah yang membentuk garis di langit. Itu adalah garis yang dihasilkan dari kecepatan gerakan Qin San sambil menyeret pedang dewa. Wus, duar. Benturan energi yang terlepas dari tongkat kecil di tangan Zhang Zihan dan energi pedang dewa membuat kerusakan yang makin parah di daratan. Qin San menunduk melihat kerusakan itu lalu mulai melayang lebih tinggi. Dia ingin memancing Zhang Zihan untuk bertarung di area yang lebih tinggi. Setidaknya, dengan begitu dia bisa meminimalkan kerusakan yang ada di daratan. Saat kamu sudah berada di situasi sulit ini, masih saja memikirkan kondisi dunia ini. Benar-benar naif, kata Zhang Zihan lalu ikut melayang lebih tinggi mengikuti Qin San dengan tongkat kecil di tangannya. Qin San tidak menjawab, dia hanya terus melayang lebih tinggi, pedang dewa di tangannya masih menyala merah. Zhang Zihan yang mengikuti Qin San juga tidak mengurangi kecepatan gerakannya. Keduanya terus bergerak naik hingga mencapai area ketinggian yang sedikit lebih ekstrim. Angin kencang berhembus di sekitar mereka, membuat pakaian mereka berkibar-kibar. Qin San memandang ke bawah. Melihat kerusakan yang telah terjadi di daratan, dia merasa sedikit sedih. Namun, dia tahu bahwa ini tidak bisa dihindari, pertarungan antara mereka berdua sudah mencapai tahap yang tidak bisa dikendalikan lagi. Zhang Zihan yang melihat Qin San memandang ke bawah, tersenyum sinis. Kamu masih memikirkan tentang dunia ini. Padahal kamu tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi, kata Zhang Zihan. Qin San tidak menjawab, dia hanya diam sambil kembali menatap Zhang Zihan. Pedang dewa di tangannya semakin memancarkan nyala merah yang terang. Zhang Zihan kembali mengangkat tongkat kecil di tangannya lalu menerjang ke arah Qin San. Qin San menyipit melihat kecepatan Zhang Zihan bahkan nyaris menyamai kecepatannya dengan menggunakan teknik langkah dewa. Sebuah ledakan besar terjadi begitu saja di depan Qin San. Padahal Zhang Zihan bahkan belum mengibaskan tongkatnya. Serangan tersembunyi itu membuat Qin San tertegun sesaat. Cahaya langsung memancar dari punggungnya. Sebuah sayap bercahaya muncul dan menutupi tubuh Qin San layaknya kepompong. Setelah sayap Phoenix miliknya melindunginya dari serangan licik tadi, cahaya emas yang sejak awal terus menyelimutinya menyerap ledakan yang akan mencapai tubuhnya. Zhang Zihan yang melihat itu mengernyit dengan segala pertanyaan yang muncul di benaknya. Meski dia dari dunia langit, namun ini pertama kalinya dia melihat seseorang memiliki sayap serta cahaya emas yang bisa menyerap ledakan dari serangan lawan. Kamu memiliki teknik yang cukup licik. Pantas saja kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ternyata kamu memiliki banyak trik yang licik dalam mengalahkan lawanmu. Sayangnya trik kecil seperti ini tidak akan berpengaruh padaku, kata Qin San sambil melayang seperti dewa dengan sayap Phoenix yang membentang di punggungnya. Bagaimana bisa kamu menanam sayap Phoenix di tubuhmu? Tidak mungkin. Tulang manusia biasa sepertimu tidak akan mampu menahan beban tulang dari sayap Phoenix, kata Zhang Zihan dengan tatapan penuh keterkejutan. Kali ini giliran Qin San yang membuat Zhang Zihan yang tertegun. Zhang Zihan lalu dengan cepat mencoba menetralkan reaksinya atas apa yang dilihatnya dengan tersenyum tipis. Aku masih memiliki banyak trik yang belum aku keluarkan. Semua yang kamu miliki itu akan menjadi milikku. Sepertinya kemunculanmu akan menjadi anugerah dewa padaku, katanya. Zhang Zihan lalu kembali menghilang. Tanpa ledakan energi dan aura yang bisa dirasakan dengan indera spiritual. Qin San mendengus melihat aksi pria ini. Biasanya dia yang melakukan ini, bisa-bisanya sekarang dia yang dibuat bingung dengan aksi yang sama dari musuhnya. Tatapannya menajam dengan persepsi yang makin dipertajam. Hukum alam dunia tengah tertarik oleh kekuatan Qin San. Karena tidak bisa menemukan Zhang Zihan dengan indera spiritualnya, maka Qin San menggunakan hukum alam dunia tengah untuk menemukan keberadaannya. Dia memutar pedang dewa di tangannya lalu membuat lingkaran energi terbentuk di sekitarnya. Qin San tersenyum mengejek saat dirinya sudah bisa merasakan pergerakan Zhang Zihan dengan jelas setelah mengaktifkan pengetahuannya pada hukum alam dunia tengah.
Sayapnya yang besar dikepakkan ke arah selatan. Energi besar dilepaskan dari kepakan sayapnya. Setelah mengunci keberadaan Zhang Zihan yang bergerak dengan tingkat kecilnya, Qin San mulai bergerak dengan sayap yang diam membentang lalu mengibaskan pedang dewa menggunakan teknik pedang dewa api ke arah datangnya Zhang Zihan. Duar, jeder. Ledakan besar menggema diikuti penampakan Zhang Zihan yang terdorong keluar dari area ledakan, yang sudah dipenuhi dengan nyala api ungu kebiruan. Pria itu dengan sangat cepat menyeimbangkan kembali tubuhnya sambil menatap area yang menyala di depannya. Anak ini cukup memiliki teknik yang lumayan, gumamnya sambil mengusap darah yang ada di sudut bibirnya. Wajahnya tampak serius menatap Qin San. Zhang Zihan memegang tongkat kecil di tangannya dengan mulut yang seperti sedang membaca mantra. Dia sedang menggunakan keahlian khusus Raspberry. Bertarung dengan menggunakan mantra. Suara Cifewea pedang dewa terdengar mengingatkan Qin San. Tatapan Qin San makin menajam begitu melihat tubuh Zhang Zihan seperti mengeluarkan bayangan hitam. Bukan hanya satu tapi ada 20-an bayangan yang kini berpisah dengan tubuh Zhang Zihan. Bayangan-bayangan itu sama persis dengan Zhang Zihan, memegang tongkat kecil dan bersiap menyerang ke arah Qin San. Bibir atas Zhang Zihan terangkat saat melihat kerutan di dahi Qin San. Bagaimana? Apa kamu mulai khawatir dengan nasibmu? Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Lagi pula aku tertarik menjadikanmu budak, kata Zhang Zihan sambil memandang rendah Qin San. 20-an bayangan itu bergerak membentuk lingkaran mengepung Qin San di tengah. Wajah Qin San tetap tenang melihat apa yang sedang dilakukan oleh Zhang Zihan. Kloningan bayangan, sayang sekali. Bayangan seperti ini bukan ancaman bagiku, kata Qin San lalu mengalirkan energi kekacauan yang sebelumnya ia serap di pagoda 9 tingkat memasuki pedang dewa. Qin San bergerak ke arah bayangan Zhang Zihan yang ada di sisi selatan tempatnya melayang. Dia ingin menguji bayangan ini, apakah memiliki sifat yang sama dengan bayangan yang pernah dia temui di lantai 6 pagoda 9 tingkat. Gerakannya sangat cepat, membelah satu bayangan dengan padang dewa. Di area luar tempat 20 bayangan ini mengepung Qin San, Zhang Zihan tertawa melihat aksi Qin San. Bahkan jika kamu menghabiskan seluruh energi pada tubuhmu, kamu tidak akan bisa mengalahkan satu bayanganku itu, katanya meremehkan. Satu bayangan milik Zhang Zihan terbelah dengan ayunan pedang dewa. Namun tidak butuh waktu lama untuk bayangan itu menyatu kembali. Qin San berwajah tenang sambil menggenggam erat pedang dewa yang masih diisi dengan energi kekacauan. Sepertinya teknik bayangan yang dimiliki orang ini sama dengan bayangan yang ada di pagoda 9 tingkat, batin Qin San sambil memindai area di sekitarnya. Di sisi berbeda Zhang Zihan tampak mengontrol 20 bayangan yang ia ciptakan dengan gerakan mulut. Teknik bayangannya sama sekali tidak bisa disamakan dengan bayangan yang ada di pagoda itu. Dia masih tahap dasar dalam teknik bayangan seperti ini. Dia masih butuh mengontrolnya dengan mantra baru. Suara jiwa pedang dewa terdengar menanggapi bayangan yang diciptakan Zhang Zihan. Qin San sendiri hanya diam mendengar komentar jiwa pedang dewa. Kedua tangannya sudah menggenggam kembali gagang pedang dewa. Sementara di sekelilingnya, 20 bayangan milik Zhang Zihan sudah bergerak menyerang ke arahnya. Wajah Qin San tetap datar sambil bersiap menyambut serangan bayangan-bayangan ini. Zhang Zihan tersenyum mencibir begitu melihat 20 bayangannya bergerak begitu cepat mengeroyok Qin San yang ada di tengah. Begitu bayangan-bayangan itu sudah mencapai jarak jangkau pedang dewa, Qin San mulai bergerak dengan mengibaskan pedangnya. Tanpa teknik menggunakan teknik pedang yang dia kuasai, Qin San menghancurkan setiap bayangan Zhang Zihan dengan pedang dewa. Energi kekacauan yang terkandung di dalam pedang dewa begitu mudah menghancurkan setiap bayangan itu. Hanya dengan sekali sentuh, bayangan itu akan langsung menguap begitu saja tanpa tersisa. Zhang Zihan menelan ludah melihat salah satu teknik yang begitu dia bangga-banggakan, malah dengan mudahnya dipatahkan oleh Qin San. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya, gumamnya.
Wajahnya tambah muram saat indera spiritualnya menangkap aliran energi kekacauan dari setiap kibasan pedang milik lawannya. Pedang itu bisa menghasilkan energi kekacauan. Mustahil. Bagaimana bisa ada senjata spiritual yang bisa menampung energi kekacauan? Kalaupun bisa, bagaimana dia menyuntikkan energi kekacauan itu ke senjata spiritualnya? Tidak mungkin energi kekacauan itu dari pusat energinya, batin pangeran itu dengan wajah tegang. Qin San berhenti bergerak setelah menghancurkan bayangan Zhang Zihan terakhir. Tatapannya menajam ke pangeran langit keempat itu sambil tersenyum mengejek. Kalau kekuatanmu hanya seperti ini, jangan harap kamu bisa menjadikanku bonekamu, kata Qin San yang baru membalas provokasi yang sempat dilemparkan Zhang Zihan. Di area pertarungan lainnya, Ming Roksue terlihat masih berimbang dengan Fang Ho. Meski basis kultivasi Ming Roksue lebih rendah satu alam kecil dari Fang Ho, namun sangat jelas, wanita paruh baya itu bisa mengimbangi kekuatan lawannya. Fang Ho melirik area pertarungan Zhang Zihan dan Qin San lalu bergumam di dalam dirinya. Anak wanita ini cukup hebat. Dia bahkan masih bisa bertahan sejauh ini menghadapi pangeran keempat, batinnya. Saat Fang Ho melirik sekilas ke arah pertarungan Qin San dan Zhang Zihan, dia tidak sadar jika Ming Roksue sudah bergerak ke arahnya dengan pedang yang terayun di tangannya. Energi pedang Ming Roksue terlepas bergerak begitu cepat. Fang Ho yang menyadari dalam ancaman segera mengangkat kembali pedangnya dan memberikan serangan balasan. Slash, duar, jeder. Benturan dua energi pedang lagi-lagi membuat kabut asap. Fang Ho bergerak sedikit ke belakang lalu mulai mempraktekkan sebuah gerakan dengan pola khusus. Ming Roksue diam menatap apa yang dilakukan pria tua itu. Sepertinya pertarungan kita harus diakhiri lebih cepat. Tapi kamu sudah cukup hebat dengan bisa mengimbangiku sejauh ini, kata pria tua itu. Dia sedang mempersiapkan sebuah teknik rahasia yang dia pelajari dari kitab kuno. Pasca melakukan gerakan dengan pola khusus tadi, tubuh Fang Ho perlahan menjadi kabur dan sulit untuk dilihat. Ming Roksue yang melihat hal ini tidak bisa tidak mengerutkan keningnya. Apa ini kartu truf terakhirnya? Batin Ming Roksue lalu mengalirkan api suci dari dalam dantiannya keluar. Meski tubuh Fang Ho seperti tidak terlihat dengan aura yang benar-benar seperti ditelan ruang hampa, namun dengan api suci miliknya dan pengetahuan hukum alam dunia tengah, Ming Roksue yakin pria tua ini tidak akan bisa mengelabuinya. Dia hanya perlu menyusun trik untuk mengelabui kembali pria tua ini. Saat Fang Ho masih diam di tempatnya semula dengan tubuh yang sudah tidak terlihat dengan mata fana dan keberadaan yang sulit dijangkau dengan indera spiritual, Ming Roksue sudah bergerak dengan pedangnya. Nyala kecil api suci yang mengalir keluar dari dantiannya terlihat di gagang pedangnya. Ming Roksue menggerakkan pedangnya dengan cepat dan presisi, mencoba untuk mendeteksi keberadaan Fang Ho yang telah menjadi kabur. Api suci di gagang pedangnya juga mulai menyala lebih terang, membuat pedang yang digenggamnya seperti memancarkan cahaya. Hukum alam di area itu juga mulai bekerja untuk mendeteksi keberadaan Fang Ho. Fang Ho yang berada dalam keadaan kabur tidak bergerak menyipit melihat Ming Roksue masih bisa menebak keberadaannya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya karena dia menebak lokasiku sebelumnya, katanya lalu mencoba bergerak ke area lain untuk melihat bagaimana reaksi Ming Roksue. Melihat Ming Roksue masih menyerang ke arah tempatnya semula berada membuat pria tua ini tersenyum mengejek. Energi di dantiannya mulai kembali dialirkan dengan hebat ke pedangnya sambil mengaburkan aura dan energi pada tubuhnya. Di area tempatnya semula melayang, Ming Roksue sudah mengibaskan pedangnya. Energi pedangnya menghantam udara hampa dan tidak menghasilkan hal apapun kecuali desisan dari kibasan pedangnya. Fang Ho tersenyum mengejek sambil berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dengan kecepatan yang luar biasa, Fang Ho mulai bergerak lalu muncul di belakang Ming Roksue. Sus, wus. Pedang pria tua itu mulai dikibaskan ke arah Ming Roksue tanpa tahu jika wanita yang membelakanginya ini sedang tersenyum mengejek, melihat apa yang sedang dilakukan pria tua ini. Slash, duar, jeder.
Ledakan besar menggema membentuk kabut asap di area tempat Ming Roksue melayang. Fang Ho tertawa keras melihat serangannya mendarat tepat di tubuh Ming Roksue dan membuat wanita itu hancur menjadi kepingan kecil. Keningnya berkerut saat merasakan ada sesuatu yang salah dari serangannya barusan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati semudah itu kan, batinnya. Lagi pula, jika dia benar-benar membunuh Ming Roksue, bukankah dia sedang menghilangkan peluang mendapatkan harta yang diinginkan oleh Kaisar Langit Zhang? Di belakang Fang Ho, lubang kehampaan yang tak dirasakan oleh Jenderal Istana Langit itu terlihat muncul lalu seorang wanita parubaya melayang keluar dengan pedang yang sudah diayunkan. Ming Roksue bukannya diam saat Fang Ho menyerangnya secara sembunyi-sembunyi. Dia sudah tahu semuanya, karena itu dia menyiapkan trik kecil untuk menjebak pria tua ini. Karena Fang Ho merasa lebih unggul karena keberadaannya tidak bisa dideteksi, Ming Roksue akhirnya menyiapkan kejutan kecil menggunakan hukum alam dunia tengah. Dia membuka celah kehampaan dan menjadikan kloningannya sebagai target yang dilihat oleh Fang Ho. Sementara dia sendiri sudah memasuki ruang hampa tanpa sepengetahuan Fang Ho, karena pengaruh hukum alam dunia tengah yang dikendalikan Ming Roksue. Dia memang hanya bisa melakukan hal seperti itu sesaat, tapi itu sudah cukup untuk mengelabui dan memberi serangan kejutan pada Fang Ho. Fang Ho mengernyit merasakan ancaman dari belakang. Sial, dia menipuku, batinnya, lalu berbalik dengan pedang yang terangkat. Fang Ho tahu, dia tidak bisa lagi menghindari serangan yang dilepaskan Ming Roksue. Dia hanya bisa menjadikan pedangnya sebagai perisai dan mengeluarkan harta pertahanan terakhir yang dia miliki. Duar, jeder. Energi pedang Ming Roksue yang disertai dengan energi api suci miliknya menghantam Fang Ho. Pria tua itu terhempas jauh dengan api yang menyala terang di sekitarnya. Dia beruntung memiliki harta pertahanan yang kuat. Jika tidak, saat ini dia akan menjadi abu karena dilalap api suci milik Ming Roksue. Darah menyembur dari mulut pria tua itu. Tatapannya menajam tidak percaya ke arah Ming Roksue yang sudah kembali bergerak ke arahnya. Sementara itu, pertarungan antara Qin San dan Zhang Zihan juga semakin sengit. Qin San terus melepaskan serangan menggunakan 3 gerakan teknik pedang dewa. Mulai dari teknik pedang dewa api, teknik pedang dewa bumi dan teknik pedang dewa langit. Dengan sayap Phoenix-nya, Qin San bisa menghindari dengan mudah setiap serangan yang dilepaskan Zhang Zihan. Tatapan pria itu mulai berubah setelah puluhan teknik yang dia kuasai benar-benar bisa diimbangi oleh Qin San. Meski bisa mendaratkan satu serangannya ke arah Qin San, namun dia sama sekali belum bisa melukai Qin San. Berkat perlindungan sayap Phoenix dan cahaya emas yang terus-menerus menyelimuti tubuh Qin San, Zhang Zihan terlihat semakin kesal dengan situasi yang terjadi. Dia tahu, sudah hal sulit baginya untuk menjadikan putra Ming Roksue ini sebagai budak dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin San. Entah mengapa dia merasa pemuda ini tidak melemah sedikit pun meski sudah menggunakan energi yang begitu banyak dalam pertarungan ini. Dia seperti memiliki sumur energi di dantiannya. Dia bahkan sudah bertarung lama jauh sebelum aku bergerak. Namun sampai sekarang, dia masih terlihat begitu prima. Dengan kondisi seperti ini, mustahil aku bisa menyerangnya dengan serangan jiwa. Batin Zhang Zihan dengan tatapan yang tidak lagi seperti sebelumnya. Dia makin serius dengan lawan yang dihadapinya. Jika sebelumnya dia merasa unggul 90% dari Qin San, kali ini dia hanya yakin 60% bisa mengalahkan musuhnya dalam waktu singkat. Meski begitu dia masih percaya 100%, Qin San tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Saat dia bersiap mengeluarkan kartu trufnya yang lain, ledakan besar terjadi di sisi utara area pertarungannya dengan Qin San. Zhang Zihan bersamaan menoleh sesaat ke area ledakan dan melihat Fang Ho terhempas jauh karena serangan yang dilepaskan Ming Roksue. Zhang Zihan mengernyit melihat itu, kemudian kembali fokus pada Qin San. Situasinya makin tidak terkendali jika Jenderal Fang juga kalah dari Ming Roksue dan aku belum mengalahkan anak ini, batin Zhang Zihan. Qin San sendiri tersenyum renyah melihat ibunya unggul di area pertarungan lainnya. Ledakan yang terdengar di telinga mereka sebenarnya bukan hanya ledakan tadi.
Hanya saja ledakan lainnya tidak menghasilkan suara sekeras tadi. Bagaimanapun perang kultivator alam nirwana, alam kekosongan dan alam mulia sudah menyebar jauh meninggalkan langit wilayah 7 klan kuno. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.